Hello everyone, welcome back again with me. And then I say sorry untuk semua teman-teman yang berada di grup Trade with Iqbal ini, dan juga teman-teman yang kemarin seharusnya kan saya itu udah bisa nge-record untuk YouTube kita, but actually ya tiba-tiba jaringan saya kayak anjlok gitu kan, bener-beneran turun gitu. Nah, jadi saya kayak seharian ini nggak ada nge-record sama sekali ya. Saya hanya ngapain data, dan kita bisa hanya ngobrol di grup Telegram kita ini ya, teman-teman semuanya. Nah, jadi teman-teman yang juga YouTube yang mungkin belum join di grup Trade Iqbal, ya I say sorry juga yang udah juga pada nunggu ya. Nih teman-teman yang udah nunggu request juga ya. Ini kayak case mendadak yang kayak saya bingung juga nih, kayak gimana gitu kan, jaringannya udah jelek banget gitu kan. Nah, jadi untuk kali ini teman-teman, saya akan membahas tentunya pergerakan IHSG, dan sedikit ada unique case di mana ya itu Trump lagi bikin ulah kemarin. Nah, sedikit saya akan ceritakan, cuman saya akan lebih detailnya nanti untuk di video makroekonomi lah ya. Nah, jadi sedikit saya ingin menceritakan kisahnya yang seharusnya di hari Kamis kemarin kita kan udah bisa ceritain tuh, kita bisa ngobrol apa sih harus yang ada lagi sama Trump baru-baru ini gitu kan. Nah, jadi kita bahasnya itu dalam untuk pembahasan ISG hanya singkat saja, lalu kita fokus untuk ke Big Bang, lalu nanti baru kita bahas untuk 3 video selanjutnya itu di saham-saham yang udah di request oleh teman-teman yang berada di grup Trade with Iqbal, seperti di Cuan, PGO, MNDC, Laba. Nanti di sesi video ketiga ada BRMS, IOTF, KEN, sama PTRO. Yang keempat ada BRIS, ACES, MLPL, sama Hexa. Nah, bagi teman-teman yang ingin join di grup Trade with Iqbal yang mendapatkan sinyal swing saham di setiap minggunya, yang juga ini tadi pagi kita udah ngelemparin lagi sinyal saham, yaitu di Ratu, dan juga di saham yang kemarin ada saham nih di saham AAD. Nah, teman-teman yang pengen dapatin sinyal saham secara gratis, teman-teman yang pengen dapat informasi selama 24 jam secara akurat, teman-teman yang pengen diskusi nih, ngobrol teman-teman yang kita beneran humble, yang aktif terus 24 jam, langsung saja itu join di grup Trade with Iqbal di Telegram kita ini dengan cara klik link deskripsi video saya ini maupun di link bio YouTube-nya saya ini ya. Langsung gaskan join ya teman-teman semuanya. Nah, nanti kita jumpa sama-sama mereka ini. Nah, sholat woi, saham terus diurus, nanti sholat lupa sholat. Ya Pak Jo, di sini waktu Indonesia Barat di Riau ya, tempat saya Pekanbaru itu masih jam 11.30 ya. Nah, jadi masih ada waktu sekitar 30-40 menitan lagi baru dimulai sholatnya. Oke Pak Jo, thank you udah ngingetin. Oke, kita langsung saja bagaimana sebenarnya apa yang terjadi dengan IHSG. Nah, sebenarnya teman-teman, kalau ini ada worse ya. Nih, bentar. Kalau kita lihat kemarin ya ini di chart gold ya. Kita lihat dulu di chart gold nih, dan when see ketika di time frame dia punya time frame 30, ini ada shock wave ketika dia udah menyentuh supportnya di harga 3220, and then kamu bisa ngelihat di sini ya bahwa ada shock wave harga tiba-tiba ngelonjak sampai dia punya 1,58%. Ini kenaikannya di gold. Ini benar-benar kayak anjay, ini gila loh, ini udah kayak terbangnya 520 pips loh ini kenaikannya dalam waktu 1,5 jam doang gitu. Nah, terus kalau kita lihat dari DXY nih, ini Rabu Juli jam 10 malam dar gitu kan, tiba-tiba jatuh melemah gitu kan. Terus kalau kita lihat dari Bitcoin juga nih, dari hari mana nih, hari Rabu nih ya. Mana nih Rabu. Nah, Rabu ini di jam sekitar 10-an juga ada sedikit worse ya. Dia punya harga tuh kayak dar naik nih. Nah, kalau kita lihat dari time frame H4 ini baru kelihatan nih. Nah, di jam jam 10 nih, jam 19 nih. Dar kan.
Nah, walaupun sekarang ini udah mulai rising lagi untuk di Bitcoin-nya. Ya, ketika udah menyentuh hampir di harga di 115-nya di sini. Di sini area supportnya. Ya, yang penting bagi saya ya nggak apa-apa gitu kan. Tapi worst-nya ini hati-hati kok. Ternyata nanti di The Fed dia nggak mau suku bunga dipotong, dia ini turun lagi ke 111.000. Saya lebih nunggu di bawah sini sih, ya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat komposit, untung aja nggak buka 24 jam kemarin. Kalau nggak ini, aduh, itu bisa turun ISG kita. Kenapa? Ada apa? Nah, ini bikin unik dan saya bakalan bahas nanti di macroeconomy update lagi ya, teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini di jam 10 kan ya. Ini saatnya, ini nggak salah, kayaknya ini GMT berapa nih sebelum rumahnya. Trump bilang waktu itu sama apa ke Powell, he's too late, dia terlalu lambat. And then Trump on Powell not planning on doing anything. Intinya dia bilang sini, intinya ya, dia itu lagi menyerang psikologisnya si Trump. Biar si Trump itu ingin menyerang psikologisnya si Powell, biar dia tuh cepat-cepat berhenti dari ketua The Fed gitu kan. Karena lama banget nih pemotongan suku bunganya, terlalu kuno lah katanya kan. Nah, itu ngebikin kemarin market DXY tiba-tiba mulai melemah, gold udah mulai nembak karena dengan keadaan Powell yang udah bisa mulai dipecat, yang selama ini menjaga stabilisasi uang dolar tadi, itu that's why kenapa dolar tuh jatuh, gold juga udah mulai kemarin terkoreksi teman-teman. Kalau kita kemarin lihat di S&P 500 ya misalnya kan, cara time frame H4 ini di hari Rabu ini kan. Nah, di Rabu itu udah mulai terkoreksi dalam gitu kan. Nah, coba teman-teman lihat, dalam loh, sampai ini menyentuh wicknya itu di area support yang udah pernah kita bikin loh. Nah, seharusnya untuk kalau ISG itu dibuka malam, udah habis ISG kita pasti kena SL. Dan bisa saja ya, yang udah sering saya bilang ini, kemarin nih di hari Rabu misalnya kan, atau hari Kamis, ini langsung bisa nutupin gapnya kita. Nah, jadi itulah yang terjadi dengan cash uniknya Trump itu. Ada apa dia sebenarnya ngelakuin hal seperti itu? Nanti kita bahas untuk di video makroekonominya tadi ya, dari daily perspektif pribadinya saya sendiri. Oke, kita langsung fokus untuk membahas ISG dan pergerakan Trump. Nah, kalau kita lihat nih ya, untuk di ISG itu dimulai kemarin di hari Kamis itu udah baru ada inflow sebesar 636 miliar rupiah. Kalau kita lihat dari Rabu sama Selasa itu kan ada outflow sebesar 1 triliun, artinya udah ada 2 triliun. Nah, kalau kita lihat secara one week itu juga masih ada outflow 1,46 triliun. Sekarang baru ada inflow di hari Kamis. Semoga di hari Jumat juga ada mulai inflow-nya ya. Mana kenaikan kemarin itu close-nya di 1% dan di hari ini juga lagi rising 1%. Sebenarnya teman-teman, kalau udah mulai ada too much gap seperti ini, I say ya nggak masalah, karena kalau kita lihat ini terlalu banyak gap yang benar-benar kayak ini nggak tahu saya ini kapan tutupnya gitu. Ini kalau kita tarik garis ini ya, yang saya bilang kemarin ini seharusnya ini ditekan turun, dia nggak mau ya. Pemotongan suku bunga ternyata di luar ekspektasi pasar, dipotong sama Gubernur Bank Indonesia Pak Ferry, itu akhirnya ngebikin ISG naik. Kalau kemarin itu ditahan, itu bisa nih teman-teman diturun dulu ke sini baru dia kembali lanjut gitu. Perspektif saya, kemauan saya seperti itu. Cuman mau gimana kan, Pak Ferry dipotongnya, tak ngapa-ngapa dipotongnya kan. Kira itu bikin ISG nembak. Kalau kita lihat USD IDR ya. Nah, kita bentar nih, USD IDR. Kita bisa lihat tentunya ini saham nih, rupiah kita udah mulai melembah loh. Seharusnya itu udah menguat sebesar 16.100. 16.100 sampai 16.200, melemah ke 16.300. Saya udah bilang kemarin ini bisa melemah ke 16.300 sampai ke 16.500. Cuman masalahnya kemarin tiba-tiba internet saya lambat gitu. Nah, jadi intinya rupiah kita ini bisa melemah, dan ini worstnya ini masih bisa ini ke 16.372, 16.371. Ini yang bahaya, kayak aduh Pak Ferry udah bagus, rupiah udah mulai menguat kan, malah dilemahnya lagi gitu. Tapi saya tahu kenapa dia berani motong,
Karena ini rupiah kita masih range di harga yang kuat, selagi dia di 16.500 ya atau 16.400 ini masih bisa kita untuk di-cut karena dengan kondisi dolar yang udah stay untuk dia punya melemah dulu. Nah, walaupun ini dolar udah sesuai proyeksi saya ya, dimana dia bikin high, terus dia ngebikin dia punya low di week sini kesentuh, and then dia lanjutin rising-nya. Nah, hati-hati nanti dolar menguat, rupiah kita makin jebol. Pegang kata saya ini. Nah, tahu saya kenapa Pak Ferry main potong aja nih. Saya takutnya nanti ke 17.000 lagi nih, walaupun paling kuat palingan melemahnya itu di 16.700-an lah. Oke. Nah, untuk ISG sendiri saya ya, kita ikutin aja lah euforianya itu, ini bisa lanjutin ke harga 7.517 untuk dalam waktu yang dekat ini nih. Ini harapan saya gas dulu lah di sini ya untuk di IHSG. Saya nggak peduli lagi IHSG kondisinya itu harus nutupin gap gap up-nya tuh ini ya banyak banget yang nggak ketutup ya. Saya bodo amat, kita euforia aja. Nanti kalau misalnya ada event yang ngebikin market IHSG-nya harus crash, tentunya saya bakalan upload dong ya. Saya bakalan ngasih tahu ke teman-teman yang ada di grup Trade with Iqbal ini. Oke, teman-teman semuanya. Jadi stay terus di YouTube-nya saya dan di grup Trade with Iqbal dan juga di broadcast channel saya maupun di instastory-nya saya, instastory IG saya bakalan aware 24 jam setiap harinya. Oke? Kalau saya bilang cabut ya udah cabut gitu. Kalau saya bilang hati-hati ya hati-hati gitu. Nah, oke. Semoga nanti ini teman-teman yang ngikutin saham-saham Ratu dan Adi kita tetap stay profit ya di grup Trade with Iqbal. Ini gratis nih teman ya. Nah, oke. Kita langsung bahas untuk kita di saham yang pertama, yaitu ada saham BBCA yang hari ini sekarang kan lagi close di sesi 1 nih. Sekarang di jam 11.45 waktu Indonesia Barat. Lagi koreksi 0,29%. Kalau kita lihat asing ternyata di hari Kamis dari Rabu ini distribusi terus, di hari Selasa ada, dan hari Senin ini didistribusi kembali. Artinya ini BBCA masih dalam fase yang kurang menarik. Kapal induk BBCA ini udah kayak gimana ya? Udah kita cabut aja lah, masih banyak saham-saham yang menarik kayak saham-saham Pak PP, kecuali besok IHSG dalam keadaan yang tergoncang ya, saham-saham Pak PP udah habis playingnya, saham-saham Konglo udah habis main playnya, kita baru larikan ke aset-aset yang defensif gitu, seperti di saham BCA gitu. Gitu aja sih, simpel itu aja teman-teman. Nah untuk BBCA ini udah kembali menyentuh di area kita supportnya di 8.500. Kemarin saya bilang ini bisa kembali menuju ke area 8.900-nya, ternyata tidak kesentuh, dan itu beneran hanya kayak ini apa nih warnanya nih? Oh, apa nih jelas. Ada ini teman kayak seharusnya kemarin kan kita kayak ya bisa lah ini dapat 4%, kalau dia bisa benar nge-break dengan flow yang positif itu bisa kita dapat 7%, and then dia hanya kenaikannya sampai 3,73% doang gitu. Nah, ini dia langsung dihajar turun karena asing benar-benaran outflow, and then kalau udah kayak gini gimana sih Bang Iqbal ya? I say ini sebenarnya masih kurang menarik untuk di BBCA ya teman-teman ya. Ini sama kayak case-nya untuk di BBRI kemarin ya, ini kita masih bisa kita sebagai area 1 kita nyicil. Di sini kita bisa dijadikan area yang kedua gitu teman-teman ya. Nah ini jelek banget sih bikinnya nih. Nah oke. Nah intinya gini teman-teman ya. Nah ini untuk area nomor ini yang bulatan ini ya, itu sebagai tempat posisi teman-teman tuh bisa entry yang kedua gitu. Kalau misalnya ke sini ini worstnya ya, ini kan gap nih. Nah itu teman-teman bisa manfaatin ini sebagai titik entry-nya yang ketiga untuk di saham BCA. Nah di harga kisaran 7.900-an. Oke, itu untuk BBCA. Kita lanjut ke saham yang kedua, yaitu saham sejuta umat BBRI yang hari ini lagi running kecil aja 0,51% di close sesi 1. Kalau kita lihat dari asing ternyata di sini di hari Kamis ada akumulasi sebesar 136 juta, di hari Selasa ada akumulasi 155 juta, di hari Minggu kemarin 20 juta, di hari Jumat kemarin 20 juta, Kamis minggu kemarin 89 juta. Ini oke gitu, ini ngebikin BRI ya ini rise up lah. Kita cek untuk saham sejuta umat yang udah sering kali saya suruh nyicil dulu ya.
Yeah. Sudah menyentuh area taking profit yang pertama. Yeah. Nah, teman-teman coba lihat nih. Coba nih ya, saya gedein ya. Biar nanti teman-teman lihat nih. Nih, saya gedein lagi. Nah, hai. Jelas. Kalau kemarin teman-teman tuh bener ngikut rekomendasi saya di BBRI ya, main day trading aja di sini kan. Di sini. Nah, kita bisa profit sekitar 8% di saham BBRI just 1 2 3 4 5 6 7 hari doang, seminggu loh. Seminggu lah. Nah ya, seminggu atau semingguan lebih lah. Karena market kita 5 hari kan. Iya. Kayak gitulah BBRI kawan. Terus gimana nih Bang ke depannya? Ya, ini tergantung lagi ya. Kalau ini kan inflow-nya kemarin udah mulai oke. Ini udah, I think it is pullback confirmation. And then kita berharap ini BBRI beneran dia bisa konfirmasi, dia masih bisa melanjutkan kenaikannya ke atas. Saya harapnya seperti itulah. Tapi ya, yang ditakutkan adalah ketika ini adalah pola dia punya dead cat bonds. Dia racing weekend swing high. Itu yang saya ngerikan. Itu ya kan. Dia ngebentuk swing high, and then dia ngebikin swing low-nya lagi ke bawah. Nah itu yang saya kayak, wah ini jangan sampai lah untuk di BBRI seperti ini teman-teman. Oke, setidaknya ya selamat bagi ngikutin. Kita optimis ini BBRI masih bisa rise up sampai di harga 4.150 dulu lah, sampai ke 4.310 untuk dalam jangka waktu 1 bulan ini sampai bulan Agustus ya. Harapan kita semoga itu ya, semoga flow-nya masih positif. Oke, kita lanjut ke saham yang ketiga, yaitu ada saham BMRI yang sekarang di sesi 1 close-nya itu ditutup menguat sebesar 0,42%. Untuk di hari Kamis ternyata baru ada inflow, walaupun ini tidak sebesar distribusi 3 hari yang lalu ya. Di hari Rabu, Selasa, Senin gede nih 1. Wah, 2 miliar nih masuknya, baru kecil untuk di BMRI. Mari kita cek untuk kondisi BMRI ya. Nah. Seperti yang udah saya bikin kemarin ya. Ini correction A, B, C, and then you see that ya, ini A, ini B, and then ya, ini masih bisa dibawa naik sih, habis itu baru dibawa turun lagi ke 4.800 C-nya situ tuh. Nah kayak gini lah, jelas ya teman-teman. Oke. Kalau ada kayak gini gimana sih Bang Ibal? Saya masih belum ada harapan dia masih bisa kembali ke 5.150 karena ini merupakan false breakout-nya, dia masih itu false. Itu belum ada konfirmasi bahwa ini kayak ini belum bisa masuk, enggak, ini masih false break ya. Dengan akumulasi kecil hanya sekitar 100 juta ya, mau nggak mau kita harus beneran selama harganya tuh di sini, sideways di sini, itu inflow-nya positif. Harus seperti itu teman-teman, harus positif biar dia baru bisa nanti dia punya bentuk harga lagi seperti di BBRI kemarin yang udah saya bilang ya. Nah jadi sekarang belum ada konfirmasi pasti untuk BMRI itu mulai kembali high, kembali kenaikannya gitu. Walaupun pemotongan suku bunga itu 25 BPS, bukan berarti sektor properti sama sektor perbankan masih ada konfirmasi pasti, karena suku bunganya masih tinggi teman-teman. NPL-nya itu udah mulai tipis, kreditnya itu udah mulai sulit di masyarakat. Bagaimana orang tuh mau minjam uang, nyetak uang gimana ya kan? Quantitative easing pun masih nggak sanggup nih QE-nya. Nah oke. Kita lanjut ke saham yang keempat, yaitu ada saham BBNI yang sekarang di close sesi 1 itu lagi tertutup mengalami kenaikan tipis 0,24%. Kalau kita lihat ternyata di hari Kamis, Rabu, Selasa, Senin ini ada fase distribusi. Berarti ya ini udah dicabut. Padahal kita udah TP. Kita udah taking profit yang pertama. Sebesar berapa ya kemarin? 4,74% loh kita taking profit di saham BNI-nya. Nah, teman-teman langsung bisa cek
di reel saya yang ini. Kalau kemarin kita ini profit loh. Di BRIS, di PGO, di BBNI kita juga TP1, cuman saya belum bikin videonya. Nah, nanti rencana nih saya mau bikin nih untuk BBNI ya. Kita udah TP di BBNI nih kemarin ya. Mana BBNI ya? Kita hit ya. Nah, nih mana BBNI terbang lagi. Nah, YOS kita TP 14,74% ya di saham BBNI. Nah, oke teman-teman semuanya, itu untuk di BBNI ya. So, kedepannya untuk di BBNI kita masih di bawah ranging dulu lah nih ya. Karena fase distribusinya berarti ini masih ngangkat, ini masih orang lokal lah. Ketika ini asing udah mulai masuk inflow, naik, dia ngebuang barang lagi. Ya kayak gitulah, asing ini sekarang masih skeptis lah gitu. Semoga untuk BBNI kita masih bisa ke TP ketiga lah ke depannya sebesar 12% ini ya. Harapannya kita bareng gitu. Oke, kita lanjut ke saham yang kelima, yang terakhir, yaitu ada saham BRIS. Nggak ada pergerakan sama sekali untuk di sesi satu ini. Kalau kita lihat dari asing ternyata wow. Kita udah TP berapa? Udah TP 3, TP 4 ya. Nah, kita udah diakumulasi terus. Kalau kita lihat sekarang untuk di BRIS, kita udah TP kemarin di BRIS sebesar 9% kita taking profitnya. Nah, jadi teman-teman kalau kita lihat di sini BRIS yang udah teman-teman ngikutin. Dan I say kemarin dari sini seharusnya teman-teman sekarang udah running profit itu sekitar 18%. Jadi kita hanya menunggu di harga 2.860. Nah, oke, ini sebenarnya udah agak sedikit mulai berat karena di sini udah mulai ada sedikit dia punya reject. Nah, sampai ke sini nanti ya udah sampai di titik ini di harga 2.860 ini. Nah, tuh saya rasa ini bakalan baru ada mengalami penurunannya gitu. Itu yang kayak ya udah kalian udah bisa taking profit lah dari saran saya ini, oke? Nah, tapi kalau udah taking profit kita tunggu lagi di harga bawah. Nanti bisa kita rekom entry lagi lah kalau saya memang cocok di BRIS nih. Langsung kita gas lagi ke atas. Oke, itu untuk BRIS. Nah, jadi terima kasih telah menonton video saya ini teman-teman semuanya. And then kalau misalnya ada request atau apapun itu langsung bisa di link bisa di komentar video saya ini teman-teman. Dan teman-teman yang selama ini komentar di video saya ngucapin terima kasih banyak atas support dan bantuan komentar beserta juga like-nya. So jadi teman-teman yang pengen join di grup Trade Iqbal ya, yang udah saya jelasin di awal tadi, caranya simple, hanya dengan cara klik di link deskripsi video saya ini maupun di link bio YouTube-nya saya ini teman-teman ya. Dan juga lagi teman-teman yang ada kemarin request apapun itu saya udah nyatat, nanti ada waktu saya bakalan buat ya. Oke, dan terima kasih dan aktifkan notifikasi bell loncengnya. Jadi ketika saya upload teman-teman itu langsung bisa cek video saya itu selama 24 jam setiap saya upload ya. Jadi terima kasih kembali dan terima kasih telah mendukung saya selama ini dan seperti biasa salam gacor.